Terima itu sebagai pijakan anak tangga untuk lebih dekat kepada Allah, bukan sebagai baperan. Namanya orang baper, ya Allah, masak dengan penuh cinta dan kasih sayang. Demi apa? Demi menyajikan hidangan yang indah dan nikmat kepada suami. Begitu suami makan, makannya nggak habis, baper. Apalagi kalau suaminya komen, kok rasanya gini, baper. Ya salam. So, yang darah rendah suka gitu enggak? Urusan makan aja bisa jadi baper. So, ya, so, gitu enggak? Kalau penyakit saraf, ALS, bagaimana pengobatannya? Yuk, segala penyakit berkaitan tentang syaraf. Perhatikan baik-baik. Pusat dari segala saraf adalah puncak kepala, yaitu motorik. Ingat, wilayah di atas leher disebutnya dunia. Yuk, tundukkan perkara dunia. Keinginanmu, harapanmu, angan-anganmu yang berlebih tentang perkara dunia, tundukin. Tundukin. Ketakutan, kekhawatiran, kecemasan tentang perkara dunia, tundukin. Ya, tundukin teman-teman. Itu yang akhirnya menyebabkan saraf sulit menerima kenyataan. Kenyataan tak seindah harapan, mimpi jadi bumerang, akhirnya merasa kecewa dengan keadaan, sulit menerima dengan catatan takdir. Itu yang merusak saraf, teman-teman. Itu yang merusak saraf. Oke? Yuk, apapun masalah yang saat ini sedang dihadapi, yakinlah Allah hanya menetapkan kebaikan. Maka terimalah itu dengan yang baik. Jangan sampai ketetapan Allah diterima dengan apa? Tidak ridho. Sok, sarafnya bermasalah. Sarafnya bermasalah. Tuh. Ya, sarafnya bermasalah. Contoh aja contoh. Kalau lagi banyak pikiran nih, karena apa? Merasa nggak tenang dengan apa yang saat ini sedang terjadi. Sarafnya kaku, leher kaku, kepala berat, pundak sakit, benar atau tidak? Efeknya apa? Kepala kelayangan dan lain sebagainya. Benar atau tidak? So, kalau kita lagi banyak pikiran, mikir kerjaan, mikir butuh, mikir hutang, mikir macam-macam. So, semakin banyak pikiran, semakin banyak beban pikiran, otot leher jadi kaku, otot pundak jadi kaku. So, kepalanya sakit. Tuh, teman-teman. Segala penyakit berkaitan tentang saraf, ketidakmampuan kita dalam menerima catatan takdir. Tuh, ya, ketidakmampuan kita dalam menerima catatan takdir. So, yang pundaknya sering sakit. Pundak ada dua, ada sebelah kanan, ada sebelah kiri. Pundak itu dari wilayah puncak kepala sampai belikat namanya sidikin. Berkaitan tentang apa? Pikiran dan kekhawatiran. Kalau pundak kanan yang sakit, adanya kekhawatiran kepada seseorang. So, kalau pundak kanan yang sakit, adanya kekhawatiran kepada seseorang. So, yang pundak kanannya sering sakit, benar atau tidak, lagi ada kekhawatiran kepada seseorang. Baik kepada anak, orang tua, saudara, keluarga. Kalau pundak kiri yang sakit, ya, pundak kiri yang sakit, apa penyebabnya? Adanya kekhawatiran tentang apa? Habluminallah, jodoh, rizki, mati. So, lagi banyak pikiran kepada pasangan, lagi ada masalah yang dipikirkan terus dengan pasangan. Yang kedua, perkara rizki, so, khawatir hari esok, mungkin karena lagi banyak masalah, banyak hutang, banyak cicilan, banyak setoran. Atau mungkin karena apa? Perkara mati. Biasanya terjadi pada anxiety. Kekhawatiran, rasa takut mati berlebih. Pundak kiri sakit, belikat kiri sakit. Sok, yang terkena anxiety benar atau tidak seperti itu? Jika itu penyebabnya, minum obat apapun hanya meredakan rasa sakit, bukan menyembuhkan penyakit. Tuh. Bagaimana kalau pundak dua-duanya yang sakit? Banyaknya kekhawatiran yang melahirkan perkataan tidak baik. Contoh, ketika beras habis, sayang berasnya habis, enak nggak? Enak. Tapi adanya kenyataan tak sindah harapan, lahirnya marah-marah, emosi, perkataan tidak baik kepada pasangan. So, pundaknya sakit dua-duanya. Ibu-ibu yang sering ngedumel kepada suami, benar atau tidak, pundaknya sakit semuanya. So, ketika kenyataan tak sindah harapan, pengen ini tapi belum ada, butuh ini tapi belum ada, tapi lahirnya sebel kepada suami. So, pundaknya sakit dua-duanya. Yang punya masalah sakit pundak dua-duanya, benar atau tidak? So, benar atau tidak? Gitu ya.
Sekarang gini, ngomel sama suami bisa diobatin nggak pakai herbal? Ngomel sama suami bisa diobatin nggak dengan terapi? Bisa nggak? Makanya kalau pengen sembuh, nah perbuatan perilaku seperti itu dikurangi. Sekarang ketika suami lagi nggak ada, kebutuhan lagi banyak, tapi suami lagi nggak ada, yuk ajak suami bangun di sepertiga malam. Bukan bentak-bentak suami, bukan ngedumel sama suami, ajak. Yuk sayang, kamu di depan jadi imam, aku di belakang siap jadi makmum. Apapun doamu akan aku aminkan dengan ikhlas. Enak. Sok, meskipun keadaannya lagi sulit, rumah tangga romantis, berkah. Terbukanya pintu rahmat. Udah mah kondisi lagi sulit, berantem mulu. Dah, nyamuk banyak di rumah. Anak jadi tambah bandel, anak jadi tambah rewel. Sok, teman-teman. Itulah sifat perilaku perbuatan kita. Ya. Tuh, teman-teman. Doakan kebaikan. Sayang, meskipun saat ini sedang dalam keadaan sulit, aku yakin hanya Allah sebaik-baik penolongku, hanya Allah sebaik-baik pelindungku. Yuk kita mohonkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tanamkan dalam hati. Cukup Allah sebaik-baik penolongku. Cukup Allah sebaik-baik pelindungku. Aku tak punya kemampuan apapun, melainkan semua pertolongan darimu. Allah bidikrilah tatmainul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati akan jadi tenang. Tenangnya hati membuat tenang pikiran. Ibadah jadi nikmat. Muncul namanya tawakal. Allah berfirman dalam At-Tolak ayat 2 ayat 3. Wa may yattaqilla yaj'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighul amri. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Jelas janji Allah kepada siapapun hambanya yang bertawakal kepadanya. Allah akan berikan pintu-pintu pertolongan dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Apa yang saat ini menjadi kesulitan kita, Allah akan datangkan jalan kemudahannya. Apa yang menjadi sempitnya dalam hidup kita, Allah akan datangkan kelapangannya. Apa yang menjadi kesedihan kita, Allah akan datangkan kebahagiaannya. Dan apa yang menjadi penyakit kita, wa idza maritu fahuwa yasfin. Allah akan datangkan kesembuhannya. Sob. Udah mah lagi sulit ditambah ngedumel. Boro-boro baiti janati. Boro-boro rumahku surgaku. Yang ada rumahku nerakaku. Bikin tambah nggak betah di dalam rumah. Sofa empuk berasa panas. Kasur empuk berasa batu. Kenapa? Lagi nggak nyaman. Jangan sampai ujian yang menimpa diri kita membuat kita rugi dunia, bangkrut akhirat. Jangan sampai gara-gara masalah urusan rumah tangga jadi berantem. Jangan sampai gara-gara kesulitan rumah tangga jadi bertengkar, rugi. Ditambah lagi bangkrut akhiratnya. Bentak-bentak seorang istri kepada suami, kategorinya durhaka. Ya Allah. Nabi bersabda, andaikan manusia dibolehkan bersujud kepada selain Allah, saya akan perintahkan seluruh istri untuk bersujud kepada suaminya. Tuh teman-teman. Ya, tuh teman-teman. Ayo, ikhtiarkan. Siap insya Allah kayak gitu? Ya, siap insya Allah teman-teman kayak gitu? Kalau doa suami untuk istri lagi kita aminkan itu salah nggak? Suaminya berdoa agar punya istri lagi. Gak usah diaminin, siapin karung, masukin karung, ikat pakai tali, kasih batu, masukin ke kolam. Nggak bercanda. Ya, seperti itu teman-teman. Oke? Pengentalan darah. Darah disebut sifat. Kental adalah salah satu sifat angkuh. Ngapuntene, mohon maaf. Ya, ini perpaduan ya antara bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Sunda. Gitu. Yuk, mohon maaf nih. Sifat-sifat keangkuhan kurangi. Ngeyelnya kurangi. Keras kepalanya kurangi. Sifat itunya kurangi. Kenapa? Biasanya memiliki sifat sebagaimana lalat. Dikasih tahu bunga lebih wangi daripada sampah, dia tetap membeli sampah.
Terkadang mendapatkan nasihat kebaikan, dapat masukan dari orang lain, munculnya sampah dari dalam hati. Ngomong mah gampang. Kamu tahu apa? Tuh, sifat-sifat kayak gitu kurangi. Supaya apa? Darahnya tidak mengental. Keras kepala, angkuh, kurangi sifat itu. Karena darah adalah sifat, darah adalah ruh. Apa buktinya? Orang ketika meninggal, ruhnya dicabut, darahnya hilang nggak? Hilang. Ini bukti, darah adalah ruh. Darah yang hilang belum tentu bersih. Tapi jika ada orang yang sifatnya baik, perilakunya baik, perbuatannya baik, ruhnya dicabut, darahnya hilang. Darah yang hilang juga bersih. Ketika dimakamkan, jasadnya tetap utuh, bahkan wangi. Itulah orang soleh, orang yang sifat perilaku perbuatannya baik semasa hidupnya. Bagaimana orang-orang seperti kita? Yang terkadang sifatnya baik, perilakunya baik, perbuatannya baik, kadang buruk. Mungkin lebih banyak buruknya. Ketika ruh ini dicabut, darahnya hilang. Darah yang hilang belum tentu bersih. Kenapa? Allah sendiri yang berfirman. Ya ayuhal nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, jiwa yang bersih, kembalilah kamu. Lantas yang kotor kemana? Mengendap di dalam organ tubuh. Tidak ikut menghilang di saat ruh dicabut. Dari sisa-sisa darah kotor inilah ketika kita dimakamkan, menjadi bibit-bibit belatung yang akan menggerogoti jasad kita. Jika tidak terima, tanyakan ahli forensik. Dok, benar atau tidak? Jasad di alam kubur yang digerogotin oleh belatung disebabkan karena adanya sisa darah kotor di organ tubuh. Saat ruh dicabut, darahnya tidak ikut menghilang. Tanyakan ahli forensik kalau nggak percaya. Ya, jadi seperti itu. Jadi segala penyakit berkaitan tentang darah, penyakit yang berkaitan tentang sifat kita, tentang ruhani kita. Ingat, urusan jasmani rujukannya medis alternatif. Urusan ruhani Al-Quran dan Sunnah Nabi. Itu paten, gak bisa digoyahkan. Kalau urusannya udah ruhani, hayu. Allah titipkan kepada kita penyakit, Allah bukan sedang nyuruh kita cari obat. Allah berpesan untuk kita taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Yang disuruh taubat yang merasa dirinya beriman. Jika kita merasa diri kita beriman, maka tobat. Tapi ayatnya bukan ya ayuhannas. Sehingga apa? Tidak semua orang mau bertobat. Allah lebih mencintai seorang pendosa yang mengakui kesalahannya lalu ia bertobat daripada orang soleh, orang alim yang merasa diri nggak punya salah, merasa diri nggak punya dosa. Udah mah ditegur dari penyakit, soleh kagak, alim kagak. Merasa nggak punya salah, merasa nggak punya dosa. Edah selebet orangnya. Orang soleh, orang alim merasa nggak punya salah, Allah nggak suka. Apalagi soleh kagak, alim kagak. Merasa nggak punya salah, merasa nggak punya dosa. Jewer. Tuh teman-teman. Oke? Silakan. Yuk, bagi teman-teman yang merasa room ini bermanfaat, bagi yang belum mengikuti, diikuti dulu ya teman-teman ya. Bagi yang merasa room ini bermanfaat, silakan boleh dibagikan dan support dakwahnya dengan tap-tap bersama-sama. Itu teman-teman. Ya, ingat di room ini jangan tersinggung. Karena di room ini itu memberikan solusi sebagai pijakan untuk kita lebih baik. Bukan memberikan janji-janji manis akan kesembuhan, tapi memberikan solusi dari akan setiap permasalahan. Ya, makanya kalau di room ini jangan tersinggung. Karena setiap kali solusi ujung-ujungnya apa? Mengajarkan diri kita untuk berbuat baik. Orang kalau merasa dirinya sudah baik, mendapatkan nasihat seperti ini pasti tersinggung. Tersinggung teman-teman. Ya, tersinggung. Ya, makanya kalau di room ini jangan pada tersinggung ya. Memang terkadang mulut ini tuh bagaikan tamparan. Tapi mudah-mudahan tamparannya bisa menyadarkan. Ya, bukan tamparan yang melahirkan emosi marah, mudah-mudahan tamparannya menjadi menyadarkan. Ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Ya, salah satu doa, ya Allah, hamba mohon kepadamu, indahkanlah lisan hamba. Lisan yang menyampaikan kebaikan dan kebenaran sesuai dengan firman-Mu dan sabda Nabi-Mu. Jadikanlah lisan ini lisan yang bisa merubah dari keburukan menjadi kebaikan. Tuh teman-teman. Ya. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan gak ada yang tersinggung. Karena kalau di sini tuh sering sekali, oh kesalahan ini perbaiki, kesalahan itu perbaiki. Orang lagi sakit suruh memperbaiki kesalahan. Itu kebanyakan tersinggung.
Makanya yang ada di room ini hanya orang-orang hebat. Yang bisa bertahan di room ini hanya orang-orang hebat. Orang yang mau mempelajari kesalahan, orang yang pengen belajar menjadi pribadi lebih baik, itu orang hebat. Tapi banyak juga di room ini orang-orang yang tersinggung. Dengan apa? Dengan jawaban-jawaban di room ini. Karena mereka hanya mencari kebenaran tanpa mereka menyadari sebuah kesalahan. Tuh teman-teman. Itu seperti itu ya. Amin, 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 amin. Belum kejauh Ustaz, pertanyaan saya yang darah head berlebihan. Yuk, darah head berlebihan itu wilayah kemaluan. Wilayah kemaluan disebutnya wilayah Nabi Lut. Secara jasmani boleh jadi karena adanya penebalan dinding rahim. Ya, itu secara jasmani boleh jadi adanya penebalan dinding rahim. Secara ruhani apa penyebabnya? Yuk, segala penyakit yang ada di wilayah kewanitaan atau wilayah kemaluan, baik laki-laki maupun perempuan. Bagi perempuan yang punya masalah headnya sakit, headnya tidak teratur, headnya berlebih, ada miom, ada kista, ada ISK, ada penebalan dinding rahim, ada kanker serviks, keputihan, bau dan gatel. Bagi laki-laki ada prostat, hernia, lemah syahwat, mani encer, atau teman-teman yang belum punya keturunan, ini wilayah Nabi Lut namanya. Lihat kisah Nabi Lut dalam Al-Quran. Apa yang dihadapi oleh Nabi Lut? Nabi Lut yaitu kaum yang memiliki kecintaan berlebih. Ambil hikmahnya. Ketika kita dalam hidup kita ada rasa cinta yang melebihi rasa cinta kita kepada Allah, akan menjadi masalah pada organ kemaluan kita. Contoh, saking cintanya sama handphone, scroll TikTok bisa bertahan 2 jam. Buka Al-Quran 5 menit, udah kelabakan. So, itu ciri-ciri kecintaan berlebih. Ya, saking cintanya kepada binatang peliharaan, sampai dibawa ke kasur, dicium-cium, dipeluk-peluk, sampai tidur bareng, itu kecintaan berlebih. Itu tidak dibenarkan dalam agama kita. Saking ngefans-nya sama artis, fotonya dipajang di mana-mana, pagi, siang, sore, malam ditonton videonya, kecintaan berlebih. So, remaja-remaja yang seperti itu, headnya pada sakit. Segala penyakit yang ada di wilayah ini karena adanya dosa kecintaan berlebih. Ya, kecintaan berlebih itu dengan banyak hal. Bisa kecintaan berlebih kepada harta benda, saking cintanya kepada harta, kotak amal lewat, ngambil paling lecek, giliran untuk berobat, uang merah pun siap keluar. Tuh, itu ciri-ciri kecintaan berlebih. Kemudian ciri-ciri kecintaan berlebih. Contoh kayak tadi, scroll TikTok bisa sampai 2 jam. Ada Al-Quran dibaca 50 menit sampai nggak punya waktu. Itu ciri-ciri kecintaan berlebih. Orang yang memiliki kecintaan berlebih akan muncul masa-masa pada organ kewanitaannya. Lantas apa solusinya? Mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, hamba akui semua penyakit hamba disebabkan karena dosa-dosa hamba, karena kesalahan hamba. Hamba mohon ampunanmu dan hamba mohon kesembuhanmu. Kemudian ikhtiarkan. Ikhtiarnya ada 2, ada medis, ada alternatif. Ikhtiarnya medis silakan bisa konsultasikan kepada dokter spesialisnya. Ikhtiarnya alternatif, bisa dengan cara apa? Ada herbal, ada terapi. Apa terapinya? Teman-teman buka di pencarian, tulis aja terapi duduk. Ya, tulis aja terapi duduk. Ya, nanti teman-teman praktekin terapi duduk. Lakukan terapi duduk. Itu yang pertama. Yang kedua, herbalnya. Apa solusinya? Diajarkan oleh Siti Aisyah. Kemudian disebutkan dalam kitab Tibun Nabawi. Teman-teman cukup pakai air setengah gayung. Tambahkan 3 tetes minyak. Diaduk sampai rata, celupin kain. Elapkan di kewanitaan tersebut, di area kewanitaan dari depan sampai ke belakang. Peres kainnya, celupin lagi. Elap lagi dari depan ke belakang, peres kainnya. Dengan 3 jari, jari tengah ditonjolin. Jari yang nonjol masuk di celah-celah. Lakukan rutin setelah mandi. Sok, segala masalah pada organ kewanitaan. Baik keputihan, bau, gatel, miom, kista, ISK, penebalan dinding rahim, kanker serviks, headnya sakit, head tidak teratur, head terus-menerus, sok diikhtiarkan. Bahkan apa yang diajarkan oleh Siti Aisyah memiliki manfaat yang sangat luar biasa. Kita mandi yang bersih, udah pakai sabun, udah pakai sampo, udah dibilas bersih. Sebelum kita pakai handuk, ambil air 1 gayung. Tambahkan 3 tetes minyak. Diaduk sampai rata, diguyurkan di kepala. Pijat-pijat rambutnya, usap wajahnya, usap badannya. Apa manfaatnya? Yang punya rambut rontok, ketombe kutu rambut, sok diikhtiarkan.
Yang punya jerawat flek hitam komedo, sok diikhtiarkan. Yang punya masalah bau badan, penyakit-penyakit kulit, gatal-gatal, alergi, biduran, kadas, kurap, kutil, panu, eksim, bahkan daki membandel, lipatan-lipatan yang hitam, silakan diikhtiarkan. Manfaatnya luar biasa sekali. Bahkan apa yang diajarkan oleh Siti Aisyah, kemudian ditulis juga dalam kitab Tibbun Nabawi. Kitab yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, rujukan utama, bahkan sering menjadi rujukan para dokter untuk belajar tentang pengobatan, rujukan utama para ulama yang dakwah lewat jalan pengobatan. Dalam kitab Tibbun Nabawi halaman 280 diajarkan di sini, bahkan mendapatkan pujian dari Nabi, aroma minyaknya paling harum. Kemudian disebutkan dalam kitab, menghirup aromanya saja akan menguatkan kembali organ-organ dalam tubuh kita. Apa yang disebut menguatkan kembali? Apa yang disebutnya? Contoh, ketika lambung udah berkurang fungsinya, ginjal berkurang fungsinya, pankreas berkurang fungsinya, jantung udah lemah, paru-paru udah bermasalah, organ tubuh kita bermasalah, cukup menghirup aromanya saja bisa menguatkan kembali organ dalam tubuh kita. Bagaimana cara menghirupnya? Diajarkan dalam sebuah kitab yang sangat luar biasa, Mukjizat Gerakan Sholat. Cukup satu oles di telapak tangan. Kita gosokkan, arahkan di tempat sujud. Baik sejadah, baik lantai maupun karpet. Hirup aromanya di saat kita sholat. Menghirup aromanya dengan kekuatan dari dalam kolbu. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi saat bersujud. Kolbu adalah jantung. Fungsinya jantung memompa darah. Setiap darah yang terpompa, setiap nafas yang kita hirup dengan kekuatan Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi mengalir ke seluruh organ dalam tubuh kita. Apapun yang dilewatinya, apapun yang dialirinya, Allah sempurnakan kembali sel-sel tulang kita, sendi kita, syaraf kita, bahkan seluruh organ dalam tubuh kita. Itu luar biasa sekali teman-teman. Ya, itu bisa diikhtiarkan. Itu bisa diikhtiarkan. Bahkan sesuatu yang sangat luar biasa. Ketika kita sholat, ikuti cara Nabi ketika sholat. Ketika sujud membuka mata, jangan merem. Fokus dengan satu titik. Pupilnya kita akan membesar dan mengecil. Sehingga apa? Merefresh sistem saraf mata kita. Kandungan pada minyaknya akan meresap ke sistem saraf mata kita, akan bisa menjadi jalannya sembuh. Mata minus, mata plus, mata silinder, glukoma, katarak, rabun, dan lain sebagainya. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Minyak apa Ustadz? Namanya minyak misik atau sering disebutnya minyak Siti Aisyah. Namanya minyak misik atau sering disebutnya minyak Siti Aisyah. Di mana mendapatkannya? Doa terbaik dari kami, semoga teman-teman yang ada di room ini, semoga semuanya bisa umroh ke Tanah Suci. Semoga teman-teman semuanya bisa berkunjung ke Bukit Taif. Teman-teman bisa melihat pabrik minyaknya, bisa melihat video proses pembuatannya, dan teman-teman bisa beli langsung di sana. Ya, amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Atau teman-teman bisa cari di toko parfum terdekat, di daerah teman-teman, di kota teman-teman. Toko parfum yang menjual minyak-minyak Arab. Nama minyaknya minyak Siti Aisyah atau sering disebutnya minyak misik. Pastikan kalau teman-teman ingin memiliki minyak tersebut, teman-teman pastikan dapatkan yang asli, yang murni. Karena apa? Ini berkaitan tentang rambut, wajah, kulit, organ kewanitaan. Jangan sampai pakai yang palsu, pakailah yang asli. Yang asli seperti apa? Yang asli warnanya putih, kental, dan lengket. Itu seperti itu teman-teman. Warnanya putih, kental, dan lengket. Itu yang asli. Kalaupun ada yang warnanya kuning, hijau, oranye, pink, itu hanya parfum biasa. Yang asli disebutnya minyak Siti Aisyah itu warnanya putih, kental, dan lengket. Ada contohnya enggak? Contohnya yang asli itu teman-teman bisa cari di toko parfum yang seperti ini ya. Teman-teman bisa cari di toko parfum yang seperti ini. Ya, cari di toko parfum yang seperti ini, warnanya putih, kental, dan lengket. Kentalnya seperti ini, nanti teman-teman sebelum dibayar, teman-teman cek dulu di toko parfumnya, kentalnya seperti ini enggak? Untuk satu tetes aja, butuh waktu sekian detik gitu. Ya, ini kalau yang asli seperti ini teman-teman. Oke, kemudian dioles di telapak tangan. Digosok. Dia kental dan lengket. Ketika digosok dia hangat. Kalau yang palsu digosok licin. Kemudian cair. Kemudian dingin. Itu kalau yang palsu. Ini kalau udah digosok setelah mandi jadikan deo, keren. Setelah mandi jadikan parfum di baju, keren. Setelah mandi diusapkan ke wajah, jerawat flek hitam komedo. Setelah mandi diusapkan ke tubuh, gatel-gatel, daki-daki, sok. Insya Allah teman-teman.
Atau bagi teman-teman yang ingin memiliki minyak ini, teman-teman bisa ikhtiarkan lewat perantara kami. Dijamin asli, dijamin murni. Jika teman-teman mendapati ini palsu, teman-teman silakan tinggal klaim ke kami akan berikan hadiah. Apa hadiahnya? Gratis umroh.